Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 6, persatuan dalam perbedaan. Kita masih fokus pada subtema 2, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama, PJOK KD 3.3 atau 4.3, memahami variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Bahasa Indonesia KD 3.4 atau 4.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. PPKN KD 3.4 atau 4.4, sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Bagaimana materinya? Mari kita bahas satu persatu. Variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempraktikkan bermain ayam dan elang. Setelah di pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas, sekarang kita praktekkan. Bagaimana cara melakukan permainan ayam dan elang? Peraturannya seperti berikut ini. Cara bermainnya nanti akan dibagi dalam beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Setiap kelompok bisa terdiri dari 8 sampai 10 siswa. Salah seorang siswa akan berperan sebagai elang. Salah seorang siswa akan berperan sebagai elang. Salah seorang siswa berperan sebagai induk ayam, dan sisanya akan berperan sebagai anak ayam. Elang akan mengejar dan menangkap anak ayam satu persatu. Induk ayam akan berjuang untuk melindungi anak-anaknya. Ini mirip dengan permainan kucing-kucingan. Peraturannya, elang akan mengejar dan menangkap anak ayam. Induk ayam akan melindungi anak-anaknya dengan menghalangi elang. Jika anak ayam terpisah dari induknya, maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencangnya agar tidak tertangkap oleh elang. Jika elang dapat menangkap semua anak ayam, maka elang dan anak ayam yang ditangkap akan berganti peran menjadi induk ayam dan anak-anak ayam. Sedangkan induk ayam yang tidak dapat menjaga anaknya akan berganti peran menjadi elang. Jadi anak-anak ayam itu nanti akan berada di belakang induk ayam. Karena jumlah anaknya banyak, biasanya ini butuh kerjasama, karena memang nanti akan berusaha untuk menghindari tangkapan dari elang. Ini aturan permainannya. Jika kepengen lebih menarik lagi, elangnya bisa ditambah biar lebih menarik dan perjuangan induk ayamnya lebih keras. Ini akan lebih sulit tapi. Terus, ini adalah teknik berlari yang benar. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut? Ya, keterampilannya jelas keterampilan berlari. Kalau terpisah, anak ayamnya bisa berlari kencang. Tapi kalau misalkan tidak, ini juga ada keterampilan dari induk ayamnya yang berusaha untuk mempertahankan atau menghalangi elang menangkap anak ayam. Anak ayam juga harus tetap berada di belakang induk ayam supaya tetap aman. Apa saja taktik yang diperlukan? Jelas.
Sebagai anak ayam harus bisa lari kencang sekencang-kencangnya jika terpisah dari induk. Induk ayam berusaha menjaga pergerakan elang. Sebagai elang itu harus berusaha menangkap ayam karena jumlahnya banyak anak ayamnya. Jadi sebetulnya kita bisa berlari kencang sambil muter, kan nanti induk ayamnya akan kesulitan menjaga anak-anak ayam yang ada di belakangnya yang banyak. Itu yang perlu diterapkan baik sebagai induk ayam, anak ayam maupun sebagai elang. Mengapa kerjasama diperlukan? Ya, ini sangat penting sekali. Kalau tidak akan gagal. Anak ayam dan induk ayam itu harus kerjasama. Induk ayam melindungi, anak ayam di belakang harus berusaha berlindung dari tangkapan elang di belakang induk ayam. Harus membuat gerakan supaya elang tidak bisa menangkap anak ayam. Ya, ini untuk permainan elang dan anak ayam, elang dan ayam. Selanjutnya yaitu kata tanya untuk menentukan informasi penting suatu teks bacaan untuk membuat sebuah peta pikiran. Ini kita masih menggunakan 6 kata tanya. Ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Bagaimana caranya untuk membuat peta pikiran menggunakan kata tanya itu kita akan bahas di materi ini. Ya, ini adalah sebuah teks sejarah, judulnya adalah Bandung Lautan Api. Ya, caranya untuk membuat peta pikiran, kita membaca secara keseluruhan dulu teks, lalu kita cek dulu daftar pertanyaannya, kira-kira pertanyaannya apa yang memuat jawaban yang ada di teks ini, tetapi merupakan sebuah informasi penting. Ini ada apa? Ya, misalkan pertanyaan apa? Apa yang dimaksud Bandung Lautan Api? Mengapa? Mengapa warga Bandung membakar rumah mereka? Siapa? Siapa tokoh dari Indonesia dalam peristiwa Bandung Lautan Api? Bagaimana? Berarti bagaimana akhir dari peristiwa Bandung Lautan Api? Kapan peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? Di mana pertempuran paling besar terjadi? Nah, nanti jawaban-jawaban dari pertanyaan ini kan sudah mengacu pada teks tadi. Jawaban-jawaban itu akan menjadi sebuah peta pikiran, menjadi ringkasan sebuah teks yang lengkap. Ini akan menjadi seperti ini. Ya, ini tadi pertanyaan apa? Ini jawabannya. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar. Terus pertanyaan mengapa? Ini jawabannya ini. Mengapa warga Bandung membakar rumah mereka? Terus tokoh siapa? Tadi pertanyaan siapa? Tokohnya Muhammad Toha dan Ramdan. Akhir dari peristiwa. Ini sebetulnya bisa kita membacanya seperti ini, bisa urut dari urutan peristiwa itu. Terus ini pertanyaan kapan Bandung Lautan Api terjadi. Terus di mana pertempuran paling besar terjadi. Nah, ini menjadi sebuah peta pikiran yang mudah kita pahami untuk belajar. Ini merupakan berisi informasi penting kalau kita membahas dari materi-materi sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya. Informasi penting itu mengandung unsur minimal subjek dan predikat. Selanjutnya, sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Pantang menyerah itu artinya tidak mudah putus asa dan tetap berusaha sekuat tenaga walaupun berkali-kali mengalami kegagalan. Ini adalah pantang menyerah. Para pahlawan sudah jelas memberikan kita teladan tentang perjuangannya pada zaman dulu untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan sikap pantang menyerahnya.
banyak rintangan, mereka gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Itu adalah pantang menyerah. Kita tahu bahwa Thomas Alva Edison itu menemukan lampu, berhasil percobaannya itu pada percobaan yang ke-1000 baru bisa berhasil. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Itu adalah sikap pantang menyerah. Kita harus bisa meneladani sikap pantang menyerah dari pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Bagaimana caranya ketika kita meneladani sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa contoh sikap meneladani pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Nanti juga bisa teman-teman memberikan contoh yang lain. 1. Giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Ulangan misalkan pertama nilainya hanya 70, berusaha lagi supaya nilainya lebih baik lagi. Sudah belajar dengan giat ternyata masih belum bagus juga, berarti belajarnya lebih giat lagi. Tidak boleh kita terus menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. 2. Meminta bantuan teman, guru, atau orang tua jika kesulitan dalam memahami sebuah pelajaran. Ini adalah mencari alternatif cara. Ini juga merupakan bagian dari sikap pantang menyerah. Jangan diam saja. Sudah tidak tahu, diam saja. Masalah itu akan semakin menumpuk, bukan terselesaikan. Membela kebenaran dan keadilan. Jelas. Memperbaiki diri jika memiliki kekurangan. Menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka. Tidak boleh marah. Diberi masukan, diberi saran, tidak boleh marah. Tetapi itu dijadikan bahan perbaikan kita supaya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Karena yang bisa menilai kita adalah orang lain. Apakah kita sudah baik atau belum, orang lainlah yang bisa melihat. Kita berusaha untuk lebih baik lagi dengan menerapkan sikap pantang menyerah. Oke, itu untuk pembelajaran kali ini. Untuk video-video pembelajaran berikutnya, tetap tunggu, tetap nantikan hanya di Sutrisno Channel. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, segera klik. Dan bisa like, share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.